Siap Laskar Ngarit beres-beres. Hari ini ada 5 pertanyaan yang akan kita bahas. Yang pertama, apakah jerami padi ketan itu menyebabkan kebuntingan hilang? Yang kedua, kebuntingan 8 bulan 6 hari kenapa susunya masih belum anjlok? Yang ketiga, mohon solusinya, sapi saya kotorannya itu selalu encer, Pak Dokter. Yang keempat, bagaimana cara men-setting pedet mulai dari dia lepas sapi, terbaiknya kapan, ngatur makannya seperti apa. Dan yang kelima, apakah sapi umur 9 bulan bisa diinseminasi buatan? Itu 5 pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu. Assalamualaikum Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan ketik lonceng sekarang juga. Oke, siap Laskar Ngarit. Pertanyaan yang pertama dari Yola bertanya, Pak mau nanya, sapi umur 9 bulan apakah sudah bisa diinseminasi buatan? Saya jawab belum, Laskar Ngarit. Kenapa? Karena sebenarnya di perundangan itu sudah ada aturannya di usia berapa seekor sapi harus dikawinkan. Rata-rata di atas usia 12 bulan. Rata-rata disarankan di usia 18 bulan sampai 24 bulan. Tujuannya apa? Tujuannya agar sapi ini secara hormonal dia sudah stabil, ya. Hormonal itu yang birahinya itu ya. Secara fisik dia sudah siap. Di manusia saja sekarang sudah ada batasan bahwa tidak boleh menikah di bawah usia berapa? Saya lupa ya, ada undang-undangnya ya. Sebenarnya di sapi pun ada. Jadi ada rumusnya, bila sapi ini tingginya sekian, usianya sekian, lebar pinggulnya sekian, itu ada rumusnya dan ada aturannya lah sekarang hari. Jadi konkret Mas Yola, sapi umur 9 bulan saran saya jangan dikawinkan dulu. Tunggu paling cepat 12 bulan. Kalau jenengan lihat dia 12 bulan masih terlalu ramping, jangan dulu. Tunggu sampai usia 18 bulan atau 1,5 tahun Laskar Ngarit. Oke, siap. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua dari Sutrisno. Ini pertanyaannya cukup bagus. Salam ngarit beres-beres Pak Dokter, pedet lepas sapi itu sebaiknya umur berapa bulan? Dan tolong dijelaskan pola pemberian pakan, comboran yang sesuai dengan usia si pedet. Terima kasih. Oke, siap Laskar Ngarit. Yang pertama adalah usia berapakah pedet itu sebaiknya disape? Pedet itu kita tahu begitu lahir sampai usia 1 bulan dia rahimnya masih rahim tunggal. Rahim tunggal artinya masih hanya monogastrik ya. Sebenarnya sapi itu rahimnya 4, tetapi ketika baru lahir sapi itu fungsinya, lambungnya yang berfungsi, pedet itu hanya 1, yakni dia bisa mengolah atau memetabolisme susu saja Laskar Ngarit selama 4 minggu. Lalu 4 minggu sampai 12 minggu, berarti 12 minggu umur 4 bulan. Ini terjadi masa transisi dari fungsi lambung yang hanya 1 mengolah susu menjadi menuju 4 lambung yang berfungsi. Ini terjadi dari usia 4 minggu sampai 12 minggu. Di beberapa literatur menunjukkan angka yang berbeda. Is okay, siap Laskar Ngarit. Jadi usia 1 bulan sampai usia 4 bulan ini terjadi masa transisi. Makanya tidak jarang Laskar Ngarit, pedet usia 2 bulan itu sudah hobi temil-temil hijauan induknya. 2 bulan berarti kan 8 minggu. 8 minggu ini lambung udah mulai transisi nih dari yang 1 menjadi ke 4. Jerami, rumput hijau ditemil, kadang sedikit makan comboran, makan konsera, tapi sedikit-sedikit. Oke? Sehingga Laskar Ngarit, kapankah waktu terbaik untuk disapih? Paling cepat 4 bulan Laskar Ngarit. 1 bulan awal ini sebaiknya full ASI. Karena pedet yang dapat comboran, yang dapat kolostrum, air susu induk di 7 hari pertama, itu lebih kuat dan lebih cepat besar.
lalu dia dapat full ASI 1 bulan pertama, itu juga lebih bagus. Ketika sudah beranjak 2 bulan, ini sudah mulai mengenal rumput. Boleh makan konsentrat untuk calf starter, memang untuk pedet Laskar Ngarit. Usia berapakah terbaik untuk disapih? Nah, ini sebenarnya tergantung kitanya, tergantung kondisi induknya juga. Siap enggak bila menyusui sampai panjang. Kadang-kadang kalau telat menyapih, induk molor birahinya. Kalau induk body condition score atau performa tubuhnya ini buruk, disusu semakin lama juga semakin turun. Jadi rumusnya 4 bulan itu pedet sebenarnya sudah bisa mandiri. Kenapa? Karena lambungnya sudah lambung 4 yang berfungsi. Nah, tetapi kadang masih butuh dijilat oleh induk, butuh diseka sama induk, ya, butuh dirawat. Jadi, Laskar Ngarit, pertanyaannya adalah kapan waktu terbaik untuk menyapih? Tergantung jenengan, tergantung kondisi induk, dan tergantung target. Yang kedua, pemberian pakan. Itu tadi sudah saya jelaskan. 7 hari pertama full ASI, 1 bulan pertama full ASI. Nah, mulai 2 bulan sampai umur 4 bulan, ini sudah mulai mengenal rumput. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan pola pemberian pakan comboran? Nah, itu tergantung jenengan. Jenengan kalau misalkan tidak keberatan dengan memberikan dia comboran atau konsentrat, ya di usia 4 bulan, 5 bulan itu sudah bisa. Nanging lak boros. Oke, akhirnya kan boros. Jadi artinya biaya operasional kita sudah terlalu maju pemberiannya. Tetapi kembali lagi, di segmentasi berapa bulan kita akan menjual si pedet ini Laskar Ngarit. Maka dari itu saya hanya menjelaskan tentang fisiologis atau fungsi dari lambung dan perilaku si anak ini tadi aja. Siap? Seperti itu, matur nuwun. Pertanyaan yang ketiga dari Saleh Nur Hadi. Assalamualaikum Mas Dokter. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih ada yang manggil Mas. Karena di beberapa tempat sudah manggil Pak. Berarti rada tuwa Laskar Ngarit. Oke. Sapi kula niku fesesnya, sapi saya fesesnya atau kotorannya itu nggak bisa kering, lembek terus. Itu wajar atau tidak? Nah, Laskar Ngarit kita harus bisa membedakan feses ini lembek yang merupakan sebuah penyakit, oke? Lembek yang karena perawatan atau pola dan jenis pakan, atau lembek yang dikarenakan penyakit tetapi yang non-infeksius, karena stres, karena panas, karena baru pindah. Ini juga bisa. Seperti itu Mas Saleh Nur Hadi. Kita harus bisa membedakan. Kalau sapinya jenengan ini beberapa bulan sudah lembek kotorannya karena memang comborannya menggunakan bekatul yang encer, ampas tahu campur bekatul yang diencerkan, konsentrat yang dicampur dan diencerkan, ini memang relatif lembek Laskar Ngarit. Tetapi bila ternyata makanannya jenengan ini adalah hijauan yang notabene layu, tidak ada pencampuran lain dan kotorannya ini lembek, yang pertama. Yang kedua dibarengi dengan nafsu makan naik turun. Yang ketiga dibarengi dengan pertumbuhan yang buruk atau dia tidak bisa gemuk atau bahkan semakin kurus, berarti ini penyakit. Harap segera diperiksakan. Karena kita tahu diare kan ada dua, ada diare infeksius yang disebabkan oleh mikroorganisme penyakit, protozoa, cacing, jamur, bakteri, virus. Oke, ada diare yang disebabkan oleh apa? Non-infeksius, faktor makanan, faktor minum, faktor stres, faktor kandang, dan lain-lain. Laskar Ngarit. Siap? Sudah kita jawab 3 pertanyaan. Kita lanjutkan di pertanyaan yang keempat. My name is Bima. Bertanya, Assalamualaikum dok, sapi saya sudah bunting 8 bulan 6 hari. Tapi tidak besar susunya. Susu keluar putih kental, tapi susunya tidak besar. Biasanya kan sampai bongsor ke bawah atau gembleh-gembleh. Siap, berarti hormonal yang menyebabkan milk letdown atau hormon yang menyebabkan turunnya susu ini belum keluar. Solusinya apa? Jenengan berikan multivitamin mineral, terutama multivitamin yang bisa untuk sapi perah atau multivitamin yang memang untuk meningkatkan produksi air susu. Laskar Ngarit. Atau bila tidak ada, berikan multivitamin mineral yang biasa saja. Siap, kita lanjutkan di pertanyaan yang kelima. Fiskop, dok mau tanya, mitos atau fakta sapi bunting itu dikasih jerami padi ketan, kandungannya bisa hilang? Makasih dok. Mitos.
saya sudah bertanya ke beberapa peternak dan pengalaman teman-teman peternak tidak bermasalah ketika sapi ini diberikan jerami ketan Laskar Ngarit. Jadi kalau kebuntingan itu hilang dan nggak ada yang jatuh, itu berarti pemeriksaan sebelumnya kurang tepat, recordingnya kurang tepat. Tapi karena apa? Karena kalau sapi itu buntingnya hilang atau false pregnant, ini sangat kecil kemungkinannya. Yang ada adalah salah deteksi, salah identifikasi, atau dia keguguran tetapi dimakan induknya karena masih kecil ya, atau dimakan predator, kucing, anjing, musang, bisa saja. Laskar Ngarit. Oke, siap Laskar Ngarit. Jadi itu 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Jangan lupa like, subscribe, komen, ketik lonceng sekarang juga. Lemah telas, Gusti Allah yang balas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres. Tetap semangat.